balik lagi di segmen Cerita Konsultan. Kita langsung ke pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya, di kantor kita kan banyak yang appointment dong. Banyak Betul. yang walk in pengen langsung datang ke kantor kita. Ya. Ya. Tapi yang appointment ini kan jumlahnya banyak. Betul. Satu hari itu banyak lah pokoknya. Ya. Dan orang yang appointment ini kan beda-beda dong karakteristiknya. Pasti. Dan tujuan mereka datang juga beda-beda. Pasti. Yang gue pengen tahu adalah, ada nggak dari sekian banyak appointment ini cerita-cerita menarik yang mungkin bisa kita share ke teman-teman yang lain? Wah, banyak. Banyak sih. Banyak, tapi mesti dipilih dulu. Nah, capek Jadi ngambil pilih itu. beberapa yang boleh. menarik lah. Oke. Kan di Jogja ya, Yogyakarta, kantor TEF Jogja. Tahu dong kantornya kayak gimana? Oh, Ya, Bagus. luas, bagus, dan lain sebagainya. Iya. Dan tipikal orang Jogja itu kalau misalkan ngumpul, ada kopdar atau mungkin ngobrol. Ya, spend waktu lebih banyak Spend ya. waktu lebih banyak. Jadi kadang-kadang gua ketika temenin klien di Jogja itu bisa sampai malam. Betul, gue tahu sekali. Itu banyak. Gustasi juga sering. Tapi sekian banyak yang datang ke kantor, ada satu klien yang gue bener-bener inget. Waktu itu sore sekitar jam 3 atau jam 4 ya. Oke. Tiba-tiba ada satu klien walk-in. Yang bikin menarik adalah ketika dia datang, gue lihat kok pakai baju pramuka ya. Iya, iya. Baju pramuka. Masih sekolah. Masih sekolah ternyata. Sorry, sebentar. Ini biar jelas dulu ke teman-teman ini. Maksudnya walk-in ini sudah daftar apa belum? Belum. 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 Berarti memang Belum. dia datang, Iya. belum registrasi sama sekali. Tahu-tahu ujuk-ujuk nongol aja di kantor. Ujung-ujung nongol. Oke. Jadi oke gue sambut, ya kan masuk kantor gue sambut. Cari tempat bimbel. Cari tempat. Salah. Soalnya emang gue mikirnya kayak, ini apa salah alamat, ya kan, Iya. apa salah tempat. Dikira tempat les, dikira kafe. Oh ternyata enggak. Dari kliennya emang penasaran pengen datang karena dia udah lihat duluan pas video pembukaan Traders Family Jogja di YouTube. Oh, memang emang sengaja. dari awal udah Emang niat. sengaja dari awal udah niat. Tapi entah berapa lama akhirnya dia datang ke kantor. Oke. Yang gua takjub adalah pakai baju pramuka berarti baru sekolah. Masih Iya, sekolah. masih sekolah. Masih sekolah. Tapi dari kemauan dia untuk belajar, kemauan dia untuk capek-capek dari sekolah, terus langsung ke kantor, itu top. Iya sih emang gak Itu kebayang hebat. sih. Iya, Dari karena pagi di umur-umur Di ya umur-umur mungkin SMA, segitu. SMP, SMA masih mikirnya masih main. Masih Betul. main. Iya lah, biasanya. zaman kita masih main layangan. Jadi kan pemikiran gue kayak, wah ini klien niatnya Iya. tinggi sekali. Iya, Nah, Iya kan? Dan ketika emang yang gue penasaran juga, pas udah ngobrol, gue tanya ke dia, Mas kan baru sekolah ya, ini juga pasti masih pakai seragam sekolah langsung ke kantor. Iya. Papa mama tahu nggak Mas? Gue tanya kayak gitu. Iya, iya. Takutnya Iya, diem-diem. ke gue kan, wah ini jangan-jangan kira main warnet kali. Kan bisa. Iya. Oh ternyata dia ngomong, terkejutnya gue, dia bilang papa mama tahu. Dan papa mama tuh dukung Wih, buat dia belajar. suportif sekali orang Suportif tuanya. sekali. Terus gue tanya balik, emang iya dukung? Dukung Mas Excel dukung. Tapi satu yang mereka tanyain, Apa tuh? kamu mau belajar di Traders Family, bayar nggak? Oh. Papa mamanya mikir kayak bayar les atau mungkin kayak sekolah. Iya, kayak. iya, iya. Iya. Gue jelasin, si kliennya jelasin ke papa mamanya, oh enggak, datang aja katanya, belajar aja, Gratis. gratis. Makanya dibolehin dan didukung buat dia belajar. Ya, sebentar, gue mau tanya satu pertanyaan. Waktu dia datang, pasti kan lu ada satu momen lu nanya ke dia bahwa, oke lu datang ke sini mau belajar. Ya, Tapi apa sih motif lu kok dari sekian banyak pelajaran yang bisa lu pelajari di dunia ini? Iya sih bener juga. Ada Kenapa alat di musik. antara sekian banyak anak SMA or SMP lu memilih untuk belajar Trading. Iya bener. Bingung sih Bener emang. sih, bener Sempet juga. nanya nggak? sempat Apa futsal nanya. kek, Iya, gitu. Sempat nanya. Tapi ini apa ya, kliennya emang beda gitu dari yang lain gitu loh. Jadi dia emang udah tertarik di dunia keuangan. Oh. Dia tuh suka searching trading di YouTube, Iya. di Google, di sosial media dan lainnya. Matematikanya juara nih kayaknya. Itu gue nggak tahu. Dia ngeliat, dia pengen belajar tapi nggak tahu belajarnya kemana. Iya. Dia bingung lah. Akhirnya ketemu Traders Family. Iya, iya. Makanya dia datang. Kalau ketemu klien yang niat-niat gini emang kita semangat loh. Enak, wah iya semangat, banget. niat Iya banget. tektokannya pasti enak gitu loh, ngobrolnya enak, cuma Pas ke nyambung. Jogja, Bang Bel juga tahu, Cingau juga tahu. Iya. Itu datang ke markas trader Jogja. Oh. Yang pakai baju pramuka juga. Iya, iya, Ya, kita semua yang tahu duduknya paling lah. belakang. Iya, Orang duduk paling paling beda belakang. orang yang sama. Orang yang sama. Oh. Ngeliatnya masih muda kan? Iya Muda bang, banget. masih muda. Nah di markas trader yang gue inget bener-bener dia
Wah, ngulik. Ngulik, dia ngerjain Tekun bener-bener. semuanya diikutin sama dia. Iya bener. Hebat itu niatnya. hebat. Saking niatnya dia juga sempat waktu itu ajak teman-temannya yang seumuran di sekolah. serius. Ajak buat datang ke kantor belajar. Rame-rame satu Dia kelas tanya dia. dia, ayo ikut yuk. Gue Excel lagi beneran belajar bikin nih. bimbel ya. Dia ngajak kok. Dia ngajak. Tapi ya dia kan beda dari yang lain ya. Dari Iya. teman-teman seumurnya ya. Nggak Nggak ada tertarik. yang tertarik, nggak ada yang bertahan juga. Cuman dia satu-satunya. Nah sekarang dia jalanin di aplikasi. Jadi analis. Wow. Lu kebayang dong 5 tahun lagi dia lulus kuliah kayak gimana? Hebat. Iya sih. Iya sih. Hebat. Langkahnya udah beda sendiri soalnya. Langkahnya udah beda Iya. sendiri. Nah itu Hebat, yang gue hebat, paling hebat, inget. Oke. Mantap Tapi banget. overall sejauh ini karakteristiknya apakah dia tipikal orang yang mungkin sedikit liar pengen coba cari-cari metode dulu? Apakah mungkin bisa jadi dia apa yang lu bilang nih dia udah kacamata kuda dus gitu aja. Namanya muda ya. Dia tuh mau explore. Mau explore. Ya emang udah dikasih tahu udah kacamata kuda aja. Tapi kan namanya lagi menggebu-gebu ya Pengen jiwa tahu. muda. Masih muda juga. Pengen tahu. Tapi dari gua kasih taunya oke, cukup tahu aja. Ya sebagai pengetahuan aja. Tapi untuk prakteknya seperti apa tolong ikutin, bener-bener ikutin kayak kacamata kuda. Ya. Makanya di markas trader bener-bener dikerjain sama dia. Itu. Oke, menarik. Dari Jogja ada satu cerita. Yang lain gimana? Yang lain dong. Gua nih. Ah, Nah kan lu tadi anak muda ya. Iya. Gue jadi keinget lawannya. apa Orang tua. Kakek-kakek. kenapa emang kakek? Dan case gua ketemuannya itu bukan di kantor Jakarta. Berhubung kakek-kakeknya ini domisilinya di Tangerang, Ah, dia ajak di kantor BSD. oh, berarti lu ke Iya, BSD dong. kan Jakarta sama BSD kan lumayan deket ya. Lumayan Kita dekat. kita masih bisa kita jangkau gitu. Jadi akhirnya gue inget banget jam makan siang gue kesana. Sebelumnya belum tahu karena dari suaranya nggak kedengeran kakek-kakek. Udah tua. Emang dari suaranya kayak jiwa muda banget kayaknya Iya, bagaimana nih? masih semangat. Oh, semangat. Gitu. Ya akhirnya gue ketemuan di sana, gue belum terlalu tahu profilnya gimana, cuman dia benar-benar mau siapin waktunya, dia mau ngeluangin waktunya untuk ketemu di kantor. Kantor BSD, ya. Gitu. Oke. Memang udah punya tujuan untuk belajar sebenarnya. Oh, berarti emang udah tahu duluan Iya. sebelumnya, tahu TF Justru dulu. kalau orang-orang yang udah punya tujuan begini, kita berangkat ke BSD juga seneng, Pak. Iya. Iyalah pasti. Kaki enteng ya jalannya ya. Kan Enteng. mobil mau macet juga kayak lancar. Macet juga jalanan. hajar. Bener. Ya akhirnya gue ketemu di situ janjian. Gue tanya dulu dia, Bapak sebelumnya udah biasa lah ya pertanyaan kita biasa, udah pernah trading atau belum, pengalaman tradingnya bagaimana, dan ternyata belum pernah trading juga. Belum pernah trading. Belum pernah. Cuman karena imbas di tahun yang waktu Covid itu 2020 ya, dia ngelihat oh di sini ada peluang sebenarnya. Oh. Iya emang Gitu. banyak orang yang melek mata sih di. Sebentar, gue Semenjak penasaran. zaman Kalau Covid kita itu. bilang kakek-kakek nih perkiraan lu aja nih, Le. Kira-kira umur berapa sih? Sekitar 60. 60 lumayan juga ya. Lumayan. Rambutnya udah putih semua. Oh udah putih semua? Udah putih semua. Luar biasa. Terus jadi Berarti gimana? 60-annya jauh tuh kayaknya. Gini, awalnya janjiannya di BSD itu kita mau ngobrol-ngobrol. Yang gak gue expect, udah bawa laptop. Ya kan mau ngobrol Udah prepare langsung. Udah prepare langsung. Gak apa-apa. Udah prepare. Gitu, jadi benar-benar dia belum tahu trading, dia cerita lah. Iya memang sebenarnya dari tahun 2020 dia udah ngeliat nih di sini ada peluang, gitu kan. Cuman dia masih Maju mau mundur. apa enggak, maju mundur. Banyak pertimbangan Kenapa, ya. kenapa Banyak banyak? pertimbangan. Oh, banyak pertimbangan sih pasti sih. Ya, Gitu, soalnya karena dia mikirnya skill baru. satu umur, gitu. Dari orangnya sendiri udah mikir dia masih bisa ngikutin atau enggak. Iya, telat gak ya? Gitu, Itu pasti iya sih. telat atau enggak. Terus kan kemarin tuh sempat ada video yang nenek-nenek apa Iya. itu ya, nenek-nenek master. Nenek master. Itu sangat menginspiratif sekali. Gitu. Akhirnya dia datang ngobrol-ngobrol, oh ya pengen belajar. Dan yang gue expect proses belajarnya cepet sekali. Hah? Untuk umuran 60. Sebentar. Oh, karena sudah ada Sebentar. niat dari dalam. Sampai situ saya mau nanya dulu. Waktu proses, ini kita ngomong yang namanya orang tua ya. Mungkin sebagian besar orang tua mungkin ya, gue nggak tahu, mungkin gue salah. Tapi yang gue tahu biasanya kalau orang tua agak sedikit apa ya, nerimanya tuh lebih nggak secepat anak-anak muda lah gitu. Betul. Apalagi Apalagi berbau berhubungan dengan sama teknologi. iya, teknologi. Nah, kok bisa malah cepet gitu loh? Gini, gue menilai cepat atau enggaknya itu dari satu. Pertama kali ketemu kan otomatis gue ajarin cara ngegunain aplikasinya. Ya kan. Abis dari ngegunain aplikasinya gue ajarin, udah dong pulang.
Karena nggak mungkin semua ilmu kita Ya kasih. takutnya tumpah Iya. juga. Iya. Iya. Selang 1 hari, besokannya di kantor online. Maksudnya ngajarin online. Iya ngajarin online. Dan jadi gue kan intens mau banget. ngecek dulu dong. Apa yang kita arahin, dijalanin apa enggak. Di situ Ya. kan kita bisa lihat niatnya orang tuh Ya, Sampai gimana mana sih, ya? sampai mana sih. Benar. Dan ternyata dijalanin dan dia udah paham tentang aplikasinya. Dia sebutin ke lu semuanya tuh. Ini buat apa, ini buat apa. Iya, maksudnya kan gua ngetes kan, Pak coba Pak ditarik garisnya. Pak coba Pak request akun demonya udah atau belum? Bisa semua. Udah semua. Udah Wih, semua. berarti itu kayak mainan handphone baru kali ya malam. Malam-malam Malam sama action main. tuh. Langsung Nah, klien-klien kayak gini kita terus terang seneng banget Bang. Senang ngajarin. banget. Senang banget. soalnya udah ada niatnya besar gitu loh. Gue penasaran, Bapak ini datang sebenarnya atensinya, ya oke mungkin dia terinspirasi dari nenek-nenek master tadi ya. Iya. Which is kita tahu kalau ngomong master itu berarti kan aktif di aplikasi. Benar. Apakah memang atensi Bapak ini datang memang saya pengen aktif di aplikasi atau memang mungkin tujuan akhirnya pengen trading sebenarnya? Tujuannya adalah ingin trading. Cuman yang jadi pertimbangan dia adalah dengan umurnya yang segini yang tadi gue bilang ya. Masih bisa ngikutin atau enggak. Hmm. Gitu. Tapi kan kenyataan sekarang Mungkin dia bisa coba nih. dulu di aplikasi kali ya. Nah dia melihat nenek-nenek ini, nenek-nenek aja bisa. Masa kakek-kakek enggak? Iya, gitu. mungkin ya. Karena saat ketemu itu yang dia ngomong, iya saya lihat ada nenek-nenek yang ternyata bisa analisa gitu. Itulah yang jadi inspirasi dia. Oke, yang gue mau tahu sampai sekarang progres Bapak itu gimana? Sekarang dia jalanin masih di aplikasi, Iya. dia masih backtestnya udah dijalanin sama dia juga coba forward test di Backtest aplikasi. juga? Backtest? Mantep banget. Itu yang asik. Backtestnya 5 tahun loh. Iya. Buat kalian yang masih 2 tahun aja ngeluh. Kalah nih sama kakek-kakek nih. Iya. Oke. Dan sekarang dia lagi jalanin di Dan aplikasi. Dan cepet ya. Iya. Dia lagi jalanin di aplikasi dan rencana dalam waktu dekat dia mau sambil jalanin di aplikasi sambil di copy forward. juga di akun tradingnya dia. Bener-bener punya ngikutin kata planning Pak ya Tito. berarti Udah Bapak ada ya. planningnya. Keren juga nih Bapak BSD. Yang lain gimana yang lain? Enak ya. Kalau gue kebetulan memang lu mau duluan gak apa-apa. Nggak usah. Lu ngalah dong gimana sih? Ya udah ladies first deh, ladies first duluan. Udah saksi duluan. Nggak, itu enak. Maksudnya ya pengalaman gitu juga gue dapet. Cuman kan nggak seru ya kalau pengalamannya dari yang enak-enak doang. Iya. Oh, iya. Gue ceritain dari yang nggak enak aja deh. Boleh. Boleh. Gimana sih yang nggak enak? Yang nggak enak itu sebenarnya gue dapat itu waktu di Jogja juga. Tapi kan gue memang di Jogja nggak Pas selama Sama gua. Enggak. pas lu masih ada juga di Oh, masih Jogja. ada di sana, Nah, oke. sama di Jakarta. Cuman Oke. di Jogja kan lebih banyak kalau dulu masih excited lah. Jadi keluar masuk. Ini gue ceritain pengalaman yang di Jakarta ya. Oke, ini pertanyaan gue, ini anak muda apa anak tua nih? Anak tua. Salah. Oh, gue anak sedang. Umur sedang. Remaja. Enggak, remaja menuju tua kali ya. Oke. Jadi emang daftar ke TF. Oke, sudah daftar. Sudah daftar, lalu janjian lah ke kantor. Oke, karena memang dari awal, maksudnya setelah daftar, setelah dikonfirmasi, memang maunya langsung ketemu. Oke. Dari sampai situ, ya berpikiran seperti biasa. Oke, niatnya bagus, emang mau belajar. Oke, Normal enak ketemu. aja. Normal aja. Gitu. Tapi Setelah datang, oke, dia tanya-tanya nih soal TF nih kayak gimana sih? Sebenarnya TF gini, ini kayak gimana? Ya. Terus udah diajarin. Lalu seperti biasa menggunakan wifi kantor dong, gitu kan, untuk nyambungin ke gadgetnya. Oke. Terus setelah itu dia ngerasa nyaman dengan lingkungan di lantai 2 ini. ya. Oke. Penasaran gue arahnya kemana nih? Terus? Udah ngobrol-ngobrol, udah diajarin. Diajarinnya kebetulan memang langsung mengenai teori soal metode trading lah ya. Karena memang sebelumnya bapaknya udah bisa. Ya. Setelah itu, karena kenyamanan fasilitas yang diberikan oleh Traders Family, Waduh. setelah ngobrol-ngobrol, dia asik mengerjakan hal lain gitu loh. Oh, bukan soal trading lagi. Iya. Bentar, hal lain ini maksudnya? Jadi ada, ya sebenarnya masih berhubungan sama trading sih Iya. gitu. Tapi hal lain di luar yang kapasitas kita ajarin, kita nggak gunain itu kebetulan. Oke. Oh. Gitu. Jadi
dia bilang, wah enak nih internetnya cepet, saya boleh Pak? Boleh. Oh, jadi Nggak kayak nongkrong di apa-apa, kafe ya? iya. Cuman kan saya mau ninggalin juga nggak enak ya. Dia ada tambah pesan minum lagi gak, Sas? Oh, enggak sih ya. Enggak pesen sih. Cuman maksudnya ya memang sempat di-mention kayak, Mbak kalau ada kegiatan lain nggak apa-apa deh gitu. Maksudnya ya saya sendiri di sini aja. Cuman kan Tapi walaupun kalian ngomong kayak gitu juga kagak Iya, enak nggak sebenarnya. enak. Iya, masa kita Udah nggak temenin? Udah pertama kali baru datang ke sini, Iya. kecuali udah akrab ya. Kadang beberapa untuk klien yang sangat akrab sama kita, mereka ya kita, Pak sorry ya saya tinggal sebentar, Nggak itu apa-apa, kita ya. balik lagi gitu, Nggak nggak apa-apa apa-apa. gitu. Tapi kan ini baru pertama kali saya nggak enak gitu. Berapa lama tapi di sini? Lama ya, kayaknya waktu itu yang pas gue datang kayak lama banget lo ngomong gitu, lama Oh banget iya itu dari Selama siang itu ke ya? sore. selama itu. Dari siang ke sore sampai gua sama Fanny mikir diculik dia. Saking lamanya. Saking lamanya, soalnya biasa sejam 2 jam bang. Ini lamanya minta ampun. Selama itu. Aturan lu langsung nyari Leo, tos-tosan. Iya. Tag team. Ya bener juga. 911. Bener juga. Yang sabar-sabar kan Leo aja. Sabar, Iya. sabar. Sabar sih Penyayang. sabar, tapi kan ya kita mikirin klien yang lain. Ya. Bener tapi dong. kan paling sabar. Gak gitu juga, Sel. Sebenarnya kita tetap akan temani, kita Iya. tetap akan layanin apapun itu tujuannya ke sini. Tapi kalau lebih bulat dari awal, lebih jelas mau Lebih jelas ngapain, mau ngapain. kita juga oke gitu loh. Misalkan Mbak, kita nyaman banget nih tempatnya enak, lain kali mau nongkrong di sini boleh nggak? Boleh. Mending kayak gitu langsung Mending ya. kayak gitu Langsung nanya. langsung gitu daripada Kalau nggak jelas krik-krik ya pembicaraannya. Iya, ini kan jadi cuman Iya. Mau dikasih Apa-apa mau dikasih materi lagi nanti kepenuhan. Iya Iya. Mending Dan kepenuhan kalau bisa terima lagi, maksudnya kayak emang ada tujuannya apa, materi apa yang mau dibahas. Ini nggak ada makanya. Jadinya diem-diem canggung Yang ngomongnya gitu. dari hati banget ya. Tadi kan lu pramuka ya? Ya. Pramuka, masih muda. Iya masih Masih muda muda. lah. Kalau Leo kan udah agak berumur Iya. ya kan. Kalau Sasi ya tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Ini kalau gue rombongan cuy. Rombongan. 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 Kok bisa? Lu Jadi- diapain? Jadi Pertama-tama. demo. Iya. Jadi pertama-tama kayak biasa nih kita. Kita telepon ya Oh, kan, telepon klien dulu, kenalan, kayak kenalan. biasa ngobrol-ngobrol. Akhirnya ketemu lah, janji ketemu di kantor. Ah. Itu pas teleponan kenalan awal langsung rombongan Enggak, gitu atau enggak. satu orang? Langsung Satu orang doang. Oh, Satu orang satu doang. orang. Terus? Pertama satu orang. Terus lanjutannya. Satu orang ngobrol di kantor, ternyata usut punya usut ini orang kepercayaan si bos. Dia punya dia ada bos. Dia orang kepercayaannya. Bos dia berarti si pemegang dana kali. Si pemegang dana bener. Pemegang dana. Ya kan, datang ke sini langsung ditelekin gua. Saya ada 5 juta US nih, siapa yang bisa tradingin katanya. Pertama, ini pertama-tama. Saya gitu. Oh enggak, dia langsung datang langsung ngomong. Iya, langsung datang langsung ngomong. Kenalan bentar langsung ngomong begitu. 5 juta US, siapa yang bisa tradingin? Nah, Ditanya. pertanyaan gue jawaban lu Jawaban apa? apa Ya gimana? sudah pasti dong. Tidak bisa. Tidak bisa. Iya, tidak Oh bisa. kira sudah pasti Mau dong. Ada dalam peluang, 14 ada juta jalan. dolar tidak bisa. Itu Nggak udah ada. pasti tetot. ya Selanjutnya kan? ngapain lagi? Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Gue ceritain lah mengenai Pak Tito yang punya tim trading. Oh, oke. Dan ternyata mereka tuh punya orang-orang yang kompeten untuk trading. Memang udah nyiapin orang. Belum nyiapin orang. Tapi memang dari dulu tuh mereka punya orang-orang yang memang udah trading lah bisa dibilang. Tapi tradingnya bukan forex ya. Oke. Nah terus jadi gerombolannya tuh gimana maksudnya? Dikirim langsung apa gimana? Pertama pasti gue ajarin orang yang bisa ngajarin orang-orang di kantor itu dulu. Yang si orang kepercayaan Orang ini. kepercayaannya ini. Yang Sampai pertama mereka kali bisa. yang Iya. pertama kali datang itu. Iya, karena gue ceritain dulu nih. Untuk trading kan nggak bisa instan langsung ya. Iya, Lu iya, mesti mandu orang juga. Ya, Yang artinya lu harus ngerti trading. ya. Ya. Akhirnya gue ajarin tuh. Pertama gue nggak tahu. Yang datang lagi berapa orang nggak tahu tuh. Gue pikir 2-3 orang oke lah. 10 orang. Tiba-tiba Kesini? datang, iya ke sini. Jadi lu taunya datangnya cuma 2-3 orang, ternyata pas Tiba-tiba rame datang, banget 10. nih. Gitu. Gue sampai, Pak mau demo ya? Enggak, 10. Jadi akhirnya ya kita bikin kelas kecil-kecilan lah jadinya. Kayaknya gue pernah ke lantai 2 juga ya? Apa Yang enggak rame, ya? iya, yang gue di rame depan kan? situ. Di depan Oh, situ. gue tahu tuh yang suaranya waktu itu sempat ketawa sampai ke atas. Iya, Itu suaranya ketawa-ketawa bareng. Caranya itu dong ya. Iya, karena memang orangnya juga cukup, ya bisa dibilang fleksibel lah. Nggak serius-serius amat. Oke, pertanyaan gue, gimana cara lu menghandle 10 orang itu? Apakah 10 orang itu memang dipersiapkan untuk menjadi semua menjadi tim trading? Apa gimana sebenarnya? 10 orang itu disiapkan untuk menjadi tim trading. Sama si Si bosnya pemegang ini. dananya nih, bosnya Iya, ini. Si bosnya ini. Hmm. Karena gini,
kan gue cerita tuh, Pak Tito kan ada lumayan banyak tim tradernya. Ya, Berarti dia terinspirasi. iya terinspirasi. Kalau misalkan gue bawa banyak, bisa jadi yang benar-benar jadi trader kan potensinya lebih gede dong. Iya, Ya. benar. Misalkan ada bawa 10 nih, Iya. yang jadi 8 atau 6 ya udah gitu loh. Oh iya, iya, iya. Walaupun emang tujuan pertamanya minta ditradingin, tapi Iya. kan akhirnya manuver saat. Iya. Nah kalau misalnya kayak gitu enak. Betul. Untungnya masih mau dengerin. Masih mau didengerin gitu Sebentar loh. dulu, belum tentu. Kita tanya dulu dong. Apakah dari 10 itu progresnya bagus? Iya juga. Dari 10 itu progresnya bagus. Semuanya bagus. Akhirnya mereka mendapatkan metodenya masing-masing. Karena dari gue juga gak pernah memaksakan tuh. 10 masing-masing punya metode masing-masing? Ya. 10 masih. Karena dari awal gue langsung disclaimer. Oke. Setiap orang gak mungkin punya gaya trading yang sama. Gak mungkin. Iya. Maksudnya pasti tiap orang punya ciri khas masing-masing lah ya. Ciri khas masing-masing. Nyamannya gimana? Namanya gimana? Akhirnya gue ikutin maksudnya cara trading gue Masing-masing dulu kayak gimana. gimana. Ya. Tapi setelah lo mengedukasi 10 orang yang udah di setup menjadi tim ini, at the end lu sempat ketemu nggak sama si pemegang dana ini? Enggak, Sampai sekarang? enggak. Gue rasa itu kayaknya udah Sibuk kali ya. Berarti lu sibuk cuma ketemu banget. sama si orang kepercayaan orang ini aja. kepercayaan ini aja. Oke, terakhir. Menarik, Gue mau menarik. nanya lagi. Apakah setelah 10 orang itu diajarin, datang dan belajar sama lo, setelah akhirnya punya metodenya masing-masing, langsung trading apa gimana? Langsung trading, langsung dimodalin. Jadi ternyata memang udah di planning dari 10 orang masing-masing ya itu 500.000 US. Oh ini agak Rambo ya. Oh, langsung dipecah 10 orang. Bener-bener dari 5 juta dia pecah aja Iya. sebelum. Tapi masuknya Sesimpel itu. tapi dicicil ya, nggak langsung Oh, semuanya maksudnya kayak bertahap 10-10 lah ya. aja. Lihat kayak gimana masukin lagi, lihat gimana masukin lagi progresnya. Karena orang kepercayaan itu ada info ke gua. Kita pengen lihat dulu dari 10 orang ini demonya gimana. Oh, Nah kalau misalkan dari cerita ini bang, gue juga jadi keinget. Tahu nggak klien yang datang ke markas trader Bali yang tua, yang duduknya di tengah-tengah. Oh iya benar. Oh, Tahu. tahu. Nah, kita rooming. Karena nggak ada di acara Bali. Nah, si bapak-bapak ini Iya. ternyata datang ke markas trader, dia juga pengen belajar, tapi bukan dia yang jalanin. Oh. Oh berarti dia apa ya bisa dibilang memahami konsepnya, Yes. caranya gimana, tapi jadinya bikin tim juga. Udah dua sekarang, dua Oh, orang. udah punya 2 orang. Udah punya 2 orang, itu udah jalanin. Oh jadi si bapak ini yang belajar, dia ngasih ke timnya berarti kan? Ya. Buat diturunin ke timnya, iya. Nah orang-orang kayak gini maksudnya apa ya, kita seneng ngajarinnya gitu loh. Tujuannya jelas. Tujuannya jelas karena memang oke, dia punya keterbatasan mungkin ya, punya keterbatasan entah waktu, entah apapun itu. Iya. Tapi ya dia bisa loh gitu. Dia bisa memanage orang, ya udah jalanin lah. Ya. Ya. berarti emang bisnisnya ya kemampuan bisnisnya tuh jalan. Jalan, sebenarnya. iya benar-benar. Walaupun kalau misalkan kayak Asun kan pertama-tama agak balik lagi gue ngomong agak melenceng nih ya kan Ya. kita tradingin. Ya. Tapi kan bisa manuver. Ya kan bisa manuver. Orangnya juga mau menerima Orangnya masukan mau, gitu loh. iya, menerima kayak- masukan. Jauh lebih baik dibanding orang yang pengennya titip modal doang. Iya Ya. benar. Tapi lo pengen tahu? Ente nggak mau. Iya. Pengen tahu dari sekian banyak orang yang datang appointment tuh sebenarnya mana yang lebih banyak? Orang yang lebih banyak datang pengen ya belajar, orang yang datang dengan niat yang full luar biasa niat, atau lebih banyak orang yang datang pengennya nanya-nanya doang, atau yang datang titip dana? Aduh ini susah ya. kayak gitu. Soalnya apa ya kayak Sebenarnya ada tetap terus banyak. gitu Semua gimana? Enggak itu bang, ada, kalau semua ada tipe kalau gitu soal itu, kalau niat awalnya pasti lebih banyak yang Belajar. mau enggak, kalau di gua enggak. Hah serius? Iya. Kalau gua belajar. Di awalnya itu lebih banyak yang nanyain soal titip dana. Orang yang nanyain sinyal dan lain-lain. Cuman kan gimana caranya kita mengarahkan, Ya. kita membuka pikiran orang kan. Maksudnya ini duit lu loh. Iya kan? Iya. Lu suruh orang jalanin. Gitu loh. Lu iya. Lu ikutin sinyal apa segala macam, lu nggak tahu portofolionya nggak ada. Lu nggak belajar sama sekali. Nggak juga. belajar sama Nggak sekali. belajar, kalau profit Iya, juga iya, nggak belajar, bener. Nah, setelah diarahin, nah konversinya berubah. Nah, Lebih yang- banyak orang yang pikirannya lebih terbuka. Yang emosi tuh udah diarahkan tapi nggak mau berubah. Betul. Ah. Balik Bebel. lagi. Bebel. Jadi tujuan di depannya bagus nih. Iya. Tapi begitu nyoba misalkan, aduh ternyata susah ya. Aduh ternyata lama ya. Aduh lebih cepat titip dana. Atau kayak misalnya, oh ini kebanyakan ibu-ibu biasanya. Iya. Iya sih. Ibu-ibu tuh biasanya gini, bisa nggak kalau saya titip aja deh, saya udah capek belajarnya. Iya. Gitu. Dibujukin ya? Iya, kayak gitu. Tapi kadang-kadang ibu-ibunya nggak bener-bener mau
titip dana gitu, cuman kayak ngeluh aja biasanya, kayak ngeluh, aduh capek nih Pak Excel, aduh kok susah ya. Ya semangatin lagi, diedukasin lagi, akhirnya mau lagi. Oke. Iya kalau misalkan dapat yang begitu enak Sel, disemangatin dia masih mau lanjut. Tapi mau sampai kapan semangatin terus? Sampai nanti dia nggak bales Sel, gue biasanya begitu. Nggak gini. Dari cerita lo tadi beberapa cerita, yang gue pengen tanya. Setelah konten ini naik nanti, mungkin appointment bakal jadi banyak. Jadi pengen banyak belajar sama lo. Gimana? Bagus. Gini, Kalau sebenarnya bagus, cuman kalau memang orangnya punya niat, kita akan lebih serius lagi untuk ngajarin. Ya. Mau datang ke kantor silahkan, mau bikin appointment silahkan. sampai jam 9, jam 10 malam kita akan ladenin. Yes. Itu pasti. Selama tujuannya. Selama Jelas. tujuannya Dan niatnya ada. Tapi kalau Jangan misalkan kembang kempis. Kalau kembang kempis ujung-ujungnya cuma repot. mau terima signal, titip dana. Jangan. Saya udah banyak. Jangan tambah lagi. Tidak sejalur ya. Iya, tidak sejalur. Oke, kalau kayak gitu next kita bakal ketemu lagi di segmen Cerita Konsultan. Bye.